Jari letik mengayu sampan, sampan diayu perahu melintang. Sudah ganteng tambahlah tampan, Bapak Jokowi jadi bintang. Dr. Tirta, gimana sih komentarnya mengenai kerumunan yang terjadi akibat antusiasme warga di NTT? Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa. Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka untuk datang, tapi antusias dan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur, khususnya di Maumere, Kabupaten Sika, Selasa kemarin, menuai perhatian publik. Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa. Warga sudah menunggu Jokowi sejak pagi. Meski dilarang merapat, warga nekat menerobos motor pas pampres dan aparat keamanan. Karena terus diadang, Jokowi akhirnya menunjukkan diri melalui atap mobil yang terbuka. Kenapa dikerjakan di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Tengah? Karena memang kita harus ngomong apa adanya. Data yang saya miliki, 34% kemiskinan ada di sini. Dan panen yang ada di Sumba Tengah ini masih setahun baru sekali, yaitu padi. Dan kita ingin mengelola agar 1 tahun bisa 2 kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Maumere, Sika menimbulkan kritik beberapa pihak. Pasalnya, ketika iring-iringan Presiden lewat, warga berkerumun. Dalam video yang beredar, sejumlah warga tampak berkerumun mendekat ke arah mobil Presiden Jokowi. Mereka tampak ingin mengabadikan kedatangan Presiden Jokowi. Dari atas mobil, Presiden Jokowi juga sempat menyapa warga dengan melambaikan tangan. Jokowi juga terlihat mengingatkan warga untuk menggunakan masker. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman menilai kejadian itu menunjukkan Presiden Jokowi melanggar aturan protokol kesehatan, yaitu menjauhi atau menghindari kerumunan. Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa. Presiden jelas kasat mata melanggar prokes, aturan yang dibikin Presiden sendiri. Peristiwa itu juga memperlihatkan masyarakat NTT rela korbankan dirinya terpapar COVID-19 hanya untuk melihat pimpinannya. Ungkap Benny Kaharman di laman kompas.com. 2, Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka untuk datang, tapi antusias. Itu sangat hal yang luar biasa, sangat membanggakan masyarakat Kabupaten Sika, karena kehadiran beliau dalam meresmikan bendungan Napung Gede akan berdampak positif terhadap kemajuan masyarakat Kabupaten Sika, terutama di bidang pertanian. Merespon peristiwa itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan, melihat antusiasme warga, Jokowi memutuskan untuk menyapa dari atap mobil sambil mengingatkan warga untuk memakai masker. Karena kalau diperhatikan, dalam video nampak saat menyapa pun, Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya. Kata B. Mahmudin, seperti kami kutip dari kompas.com. Bapak Presiden yang kami hormati, seluruh rakyat Kabupaten Sika dan Nusa Tenggara Timur selalu mendoakan Bapak Presiden bersama Ibu Negara agar senantiasa diberikan kesehatan yang prima
dalam menjalankan tugas dan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Indonesia. Di sisi lain, terdapat politikus Gerindra Fadlizon. Fadli menyebut seharusnya kerumunan yang terjadi saat kedatangan Presiden Jokowi juga ditindak. Dengan begitu, kata dia, tidak ada standar ganda yang terkait protokol kesehatan. Fadli lalu menyinggung kerumunan saat spontanitas itu juga terjadi dalam kerumunan Rizik Syihab. Menurut saya, spontanitas itu sulit dihindari. Itu pula yang terjadi dengan kedatangan Habib Rizik dan acara pernikahan putrinya di Petamburan, kata Fadlizon saat dihubungi pada Rabu 24 Februari 2021. Kalau kerumunan ini tidak dipersoalkan, maka demi keadilan seharusnya Habib Rizik dan para ulama yang kini ditahan sebaiknya dibebaskan saja, karena masyarakat akan menilai ada ketidakadilan dipertontonkan nyata. Mungkin Fadlizon lupa bahwa kerumunan Rizik Syihab terjadi atas undangan. Pihak kepolisian mengungkapkan Habib Rizik Syihab dikenai pasal penghasutan terkait sejumlah kerumunan yang terjadi seperti di Megamendung dan Petamburan. Rizik Syihab juga terbukti melakukan persiapan terkait kerumunan tersebut, seperti membangun tenda-tenda acara. Namun, beberapa pihak, termasuk istana, juga memberikan pembelaan atas terjadinya kerumunan tersebut. Pembelaan juga dilontarkan relawan COVID-19, Dr. Tirta Mandira Hudi, dalam unggahan Instagram resminya yang dibagikan kepada wartawan Rabu 24 Februari. Dr. Tirta, gimana sih komentarnya mengenai kerumunan yang terjadi akibat antusiasme warga di NTT menemui Pak Presiden Joko Widodo? Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa. Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atta Halilintar. Dok, saya ketika Jumatan rame, banyak yang minta foto. Nah, hal ini tentunya, satu, Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker. Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Presiden tidak bisa membubarkan. Bahkan di salah satu video, sedan beliau sampai dikerumuni orang banyak. Ya, kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka-mereka untuk datang, tapi antusias, dan hal ini harusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk lebih berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan. Jadi, ya kembali untuk penerapan sanksi kerumunan menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan. Tetap sih. Ini hamparan food estate yang mulai kerja kita bulan Oktober 2020. Target yang dikembangkan waktu itu 5.000 hektar, sekarang menuju ke 10.000 hektar perluasannya. Komoditas utama yang dominan adalah padi. Di situ ada integrated farming, ada jagungnya, plus kelapa, jeruk, bahkan itik, dan nanti komoditas yang lainnya ditangani baik aspek hulu on farm sehingga aspek hilir pengolahnya.